Nopinolita Saragi, NPM saya 24110020. Saya dari kelas TIP 2401. Di sini saya akan mengerjakan video UAS mata kuliah Statistik dan Probabilitas bab 6 dan bab 7. Yang pertama saya akan mengerjakan bab 6 terlebih dahulu tentang analisis statistik univariat. Soalnya yaitu, seorang mahasiswa bernama Budi melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan atau PBV pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Data-data yang didapat berupa data rasio dari tahun 2015 sampai 2021 dan ditabulasikan sebagai berikut. Baik, yang pertama kita ketik THN, lanjut tipenya saya pilih numerik, desimalnya saya pilih 0, dan labelnya saya ketik tahun. Untuk values, non, missing non, columns 8, align center, measure-nya saya pilih nominal. Lanjut ke kolom kedua, saya ketik P garis B saya ketik P garis B garis V, tipenya numerik, desimalnya 2, labelnya yaitu price to book value. Untuk valuesnya non, missingnya non, columnsnya 8 dan align-nya center. Untuk measure-nya saya pilih nominal. Lanjut ke kolom ketiga. Saya ketik R garis O garis A. Untuk tipenya saya pilih numerik, desimalnya saya pilih 2, dan labelnya return on asset. Missingnya non, columnsnya 8, dan align-nya saya pilih center. Untuk measure-nya saya pilih scale. Lanjut, kolom yang keempat, yaitu D garis E garis R, dan tipenya saya pilih numerik, dan ininya 8 dan desimalnya 2. Labelnya saya ketik debit to equity ratio. Valuesnya non, missingnya non, columnsnya 8, dan align-nya saya pilih center. Untuk measure-nya saya pilih scale. Oke, ini sudah saya isi datanya di aplikasi SPSS. Sekarang kita lanjut ke Excel. Kita isi data di Excel. Buka file baru, new. Oke, untuk kolom pertama saya ketik tahun. (2015), (2016), 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk kolom yang kedua saya ketik PBV. Bawahnya 1,50, 1,80, 1,20, 2,10, 1,95, 1,10, 1. Lanjut kolom ketiga, 1,65. Lanjut kolom ketiga,
Lanjut, kolom ketiga saya ketik ROA 5,20, 6,10, 4,50, 7,30, 6,80, 3,20, 5,50. Dan tabel yang terakhir, kolom yang terakhir, DER 1,10, 1,0,5, 1,25, 0,95, 1,15, 1,40, dan 1,20. Selesai pengisian data pada Excel. Terus kita salin. Lanjut kita masuk ke aplikasi SPSS, kita pilih data view, lalu kita copy. Lanjut, ini sudah saya isi di data view. Lanjut ke analis, kita pilih non-parametric text, lalu kita pilih legacy dialog, lalu pilih satu sampel. Lanjut, price to book value kita pindahkan ke test variable list, dan lanjut return on asset kita pindahkan juga, debt to equity kita pindahkan juga. Pastikan test distributionnya itu normal. Lanjut kita pilih OK, dan inilah dia hasil output saya. Baik, ini hasil output saya. Kesimpulannya, karena ketiga variabel memiliki nilai signifikasi yang sama, yaitu nilai ASYMP titik sig titik buka kurung 2 garis tilde tutup kurung garis 0,200, maka dapat disimpulkan bahwa data untuk variabel price to book value atau PBV, return on asset atau ROA, dan debt to equity ratio atau DER semuanya berdistribusi normal. Catatan tambahan, keterangan huruf C, D yang di atas di samping angka titik 200 menandakan bahwa ini adalah batas bawah signifikasi yang sebenarnya. Hasil ini menunjukkan bahwa sebaran data Anda sangat baik dan memenuhi syarat dasar atau asumsi klasik untuk melanjutkan ke pengujian statistik parametrik seperti analisis regresi linear berganda. Baik, bab 6 saya sudah selesai, dan lanjut ke bab 7 tentang analisis regresi dan korelasi sederhana. Soalnya yaitu, seorang mahasiswa bernama Siska ingin meneliti tentang pengaruh jam pelatihan kerja terhadap skor kinerja karyawan pada sebuah perusahaan teknologi. Dalam penelitian ini, variabel dependen atau Y adalah skor kinerja karyawan, dan variabel independen atau X adalah jumlah jam pelatihan yang diikuti karyawan dalam setahun. Siska menganalisis data tersebut menggunakan program SPSS dengan alat analisis regresi linear sederhana. Data-data yang didapat ditabulasikan sebagai berikut. Baik, pada tabel yang pertama, N garis O, tipenya numerik, ininya 8 dan desimalnya 0. Labelnya nomor, valuesnya non, missingnya non, columnsnya 8, dan align-nya saya pilih center, dan measure-nya saya pilih nominal. Lanjut, untuk kolom yang kedua saya ketik J garis P. Untuk tipenya saya pilih numerik, dan width-nya saya pilih 8, desimalnya saya pilih 0, dan labelnya jam karyawan. Valuesnya non dan missingnya non, columnsnya 8, dan align-nya saya pilih right. Measure-nya saya pilih scale.
Lanjut pada kolom ketiga. S garis K, tipenya saya pilih numerik, ininya 8 dan desimalnya saya pilih 0. Labelnya yaitu skor kinerja dan values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8 dan align-nya saya pilih yang kedua center dan yang ketiga juga center. Measure-nya saya pilih scale. Oke, pengisian data pada SPSS-nya sudah. Kita lanjut ke Excel, buka file baru, new. Baik, pada kolom pertama ketik NO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut ke kolom kedua, jam pelatihan 20, 30, 15, 40, 25, 35, 50. Lanjut yang ketiga, skor kinerja. Enam lima, 72, 60, 85, 70, 78, 92. Setelah itu kita salin, masuk ke aplikasi SPSS, pilih data view, oke. Baik, kita akan menjalankan programnya. Ketik analis, lanjut regression, setelah itu linear, lanjut skor kinerja kita pindahkan ke dependent. Selanjutnya jam karyawan kita pindahkan ke independent. Tekan OK. Baik, ini hasil output bab 7. Kesimpulan akhirnya dapat disimpulkan bahwa jam karyawan berpengaruh positif dan signifikan secara nyata terhadap skor kinerja karyawan. Pengaruh yang diberikan juga sangat dominan mencapai 98,9%, sehingga penambahan atau pengelolaan jam karyawan yang optimal akan sangat efektif meningkatkan kualitas performa kinerja mereka di perusahaan. Baik, itu soal bab 6 dan bab 7 saya, UAS statistik dan probabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.